organisasi, diantaranya Muhammadiyah, Al-Irsyad, Syarikat Islam, menyelenggarakan Kongres Al-Islam kedua di Garut. Kongres ini diselenggarakan khusus untuk merespon runtuhnya khilafah itu. Dalam kongres itu yang dipimpin oleh Kiai Haji Agus Salim, disepakati bahwa umat Islam harus memberikan perhatian penuh kepada masalah ini. Karena kata mereka, sistem pemerintahan Islam, khilafah, harus tetap ada. Kesadaran semacam itulah yang kini harus terus ditumbuh kembangkan sedemikian rupa sehingga umat ini hari dan nanti benar-benar memahami bahwa keruntuhan khilafah itu seperti yang dikatakan oleh para ulama adalah ummul jaraim, induk dari segala bencana atau malapetaka. Setelah khilafah runtuh, umat Islam bertubi-tubi dirundung oleh berbagai persoalan, berbagai bencana dan malapetaka. Ada malapetaka ideologi, malapetaka politik, malapetaka ekonomi, malapetaka sosial, budaya, pendidikan, dakwah, dan malapetaka lain. Dengan korban yang tak terperi, tak ternilai, dan tak terhitung harganya. Kemudian yang kedua, pertemuan semacam ini penting untuk menumbuh kembangkan kesadaran politik Islam, al-wa'yu siyasi al-islami. Yang kesadaran itu berpangkal dari pemahaman akidah yang kokoh, bahwa ukhuwah Islamnya harus terwujud secara nyata. Kita bersaudara, dan persaudaraan itu tidak boleh berhenti sebatas teori. Persaudaraan itu harus bisa diwujudkan secara nyata dalam segala tindak dan realita. Yang kedua, bahwa syariah harus diterapkan secara kafah, dan dari sanalah kerahmatan yang dijanjikan itu hanya mungkin bisa diwujudkan. Serta dakwah Islam harus terus digerakkan, karena dari sanalah Islam berkembang dan kemudian Islam bisa berjaya kembali. Semua ini ukhuwah Islamiyah secara nyata, terwujud secara nyata, syariah bisa diterapkan secara kafah, dan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia bisa digerakkan kembali. Itu akan memungkinkan terwujudnya kembali izul Islam wal muslimin dan kembalinya kita, derajat kita sebagai khairul ummah. Dan untuk itu tidak bisa tidak harus tegak kembali institusi yang memungkinkan tiga hal pokok yang tadi disebut, ukhuwah, syariah, dan dakwah itu terwujud. Itulah khilafah. Tidak ada di dalam ajaran Islam institusi lain kecuali yaitu namanya, istilahnya, lafaznya. Nah, kesadaran semacam ini harus terus digelorakan sedemikian rupa sehingga umat benar-benar menyadari arti pentingnya tegaknya kembali khilafah. Seperti dikatakan oleh para ulama bahwa khilafah itu sebagai tajul furud, mahkota kewajiban, di mana dengan tegaknya khilafah itu akan ada banyak atau akan ada sekian banyak kewajiban lain yang bisa ditunaikan. Atau dalam istilah Imam Ibn Taimiyah, kewajiban khilafah itu min akbaril wajibatid dini, kewajiban agama yang paling besar atau paling agung. Dan ketiga, para hadirin dan pemirsa yang budiman, melalui kesadaran yang pertama dan kedua tadi itu, kesadaran historis dan kesadaran politis, diharap lahir kesadaran partisipasi atau al-wa'il amali di kalangan umat, yakni kesediaan umat untuk terlibat penuh dalam perjuangan yang agung ini. Dengan kesertaan umat, kita sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa cita-cita besar ini akan terwujud insya Allah. Meskipun ada banyak ancaman, tantangan, hambatan, rintangan, dan gangguan ATHGR yang terus menyergap kita hingga detik ini. Disinilah hadirin pemirsa yang budiman, seruan Akimuha ayyuhal muslimun yang menjadi tagline acara besar ini menemukan relevansinya secara nyata. Akhirnya, para hadirin
pemirsa, para alim ulama, asatidah, para pemuda, para pengusaha intelektual, dan semua yang hadir di dalam pertemuan besar kita pada hari ini. Kita berharap mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar, serta memenuhi tujuan yang ditetapkan. Kepada seluruh perangkat kerja yang mendukung acara ini, baik secara langsung atau offline maupun tidak langsung online, diucapkan terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan jazak. Semoga semua ikhtiar mulia kita ini menjadi catatan amal soleh kita semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita percaya akan menambah bekal kita untuk meraih kehidupan abadi yang mulia di akhirat nanti. Dan lebih daripada itu, kita juga berharap bisa segera berlepas diri dari musibah pandemi ini, sehingga kita bisa kembali melaksanakan kegiatan seperti sedia mula. Allah musta'an, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.